Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Saya akan menjelaskan tentang gelombang dan bunyi. Mata kuliah konsep dasar IPA. Gelombang. Apa sih itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambah, baik melalui medium. Perambatan gelombang ada yang memerlukan medium seperti gelombang tali, melalui tali, dan ada pula yang tidak memerlukan medium, yang berarti bahwa gelombang tersebut dapat merambat melalui vakum atau hampa udara. Seperti gelombang listrik magnet dapat merambat dalam vakum, perambatan gelombang dalam medium tidak diikuti oleh perambatan media, tapi partikel-partikel mediumnya akan bergetar. Perumusan matematika suatu gelombang dapat diturunkan dengan peninjauan penjalaran suatu pulsar. Dilihat dari ketentuan pengulangan bentuk. Gelombang dibagi atas gelombang non-periodik berdasarkan getarnya. Tanpa disertai dengan medium perantaranya, gelombang dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatannya arah sejajarnya dengan arah getarnya, gelombang longitudinal. Pengertian gelombang bunyi. Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan hasil perambatan energi. Sumber bunyi sebagai sumber getar memancarkan gelombang-gelombang longitudinal ke segala arah. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat, melainkan bergetar maju mundur setiap saat. Molekul-molekul itu berdasarkan di beberapa tempat, sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain merenggang, sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara, menyebar dari sumber bunyi. Itulah alasannya mengapa gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Bunyi mengalami gejala gelombang seperti interferensi, pemantulan, pembiasan, dan difraksi. Bunyi merupakan gelombang mekanik karena hanya dapat merambat melalui medium, zat padat, cair, atau gas, dan tidak dapat merambat dalam vakum. Bunyi merambat di udara dengan kecepatan 1224 km per jam. Bunyi akan merambat lebih lambat jika suhu dan tekanan udara lebih rendah. Di udara tipis dan dingin pada ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1000 km per jam. Di air kecepatannya 5400 km per jam, jauh lebih cepat daripada di udara. Ada kalanya, frekuensi yang didengar oleh pengamat mengalami perubahan secara tiba-tiba, manakala sumber bunyi atau misal klakson mobil bergerak mendekati atau menjauhi menurut pengamat yang diam. Fenomena ini dikenal sebagai efek Doppler, yaitu perbedaan frekuensi yang diterima oleh pendengar dengan frekuensi asli sumber getarnya, relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Bila kedudukan antara pengamat dan sumber saling mendekat, maka pengamat mendengar frekuensi yang lebih tinggi. Dan bila kedudukannya saling menjauh, maka pengamat mendengar frekuensi yang lebih rendah. Sifat bunyi. Sebuah nada yang bercabang menghasilkan bunyi yang lemah dan tidak menarik. Hal ini dikarenakan cabang tersebut bergetar seperti alat penghasil perubahan arus listrik, menghasilkan gelombang sinus sederhana. Bunyi dibuat oleh manusia dan alat musik yang lebih rumit. Kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi atau puncak yang sama, tetapi bunyinya sangat berbeda. Bentuk dari gelombang tergantung dari amplitude nisbi yang frekuensinya banyak. Dalam istilah komedi musik, berbeda antara dua gelombang yang disebut warna nada, corak nada, atau sifat nada. Sifat-sifat bunyi meliputi merambat membutuhkan medium, merupakan gelombang longitudinal, dapat dipantulkan. Karakteristik bunyi ada beberapa macam, antara lain desar adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Warna bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Dentum adalah bunyi yang amplitudenya sangat besar dan terdengar mendadak. Cepat rambat bunyi. Karena bunyi merupakan gelombang, maka bunyi mempunyai cepat rambat yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat suasana partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat.
sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Kedua, suhu medium. Semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat pula bunyi merambat. Hubungan ini dapat dirumuskan ke dalam persamaan matematis, di mana VO adalah cepat rambat pada suhu 0 derajat dan T adalah suhu medium. Rumusnya, cepat rambat bunyi ialah jarak yang dapat ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu yang mempunyai rumus cepat rambat bunyi sebagai berikut. V sama dengan S bagi T. Keterangan V sama dengan cepat rambat bunyi meter per second. S sama dengan jarak yang ditempuh, T sama dengan waktu tempuh. Contoh soalnya, ledakan kebakaran terdengar 2 second, setelah itu terlihat kepulan asap. Berapakah laju rambat di udara pada saat itu bila jarak antara ledakan dengan pengambat 4200 km? Jawabannya ialah diketahui. T sama dengan 2S. Yang ditanyakan, V sama dengan S sama dengan 4,2 km. Jadi, V sama dengan S bagi T sama dengan 4200 meter dibagi 2 second sama dengan 1200 meter per second. Rumus cepat rambat. Pertama, cepat rambat gelombang bunyi dalam medium gas. Rumusnya yang terlihat di gambar ini, di mana M sama dengan massa molekul relatif. MO massa satu molekul gas, R tetapan umum gas, K tetapan Boltzmann, Y tetapan Laplace. Yang kedua, cepat rambat gelombang bunyi dalam medium zat cair. Yang terlihat di gambar, di mana B sama dengan modulus bulk zat cair, P sama dengan massa jenis zat cair. Ketiga, cepat rambat gelombang bunyi dalam medium zat padat, di mana E sama dengan modulus Young, P sama dengan massa jenis zat padat. Contoh cepat rambat bunyi dalam zat cair. Ini adalah contoh yang saya buat. Cepat rambat bunyi dalam zat cair bergantung pada modulus bulk B dan kecepatan atau massa jenis dari zat tersebut. Keterangannya, B sama dengan modulus bulk dan P sama dengan massa jenis zat. Contoh soalnya, jika modulus limbah untuk air adalah 3 kali 10 pangkat 5 Newton persegi, berapa laju gelombang kompresi di dalam air? Yang diketahuinya, B sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Newton persegi. P sama dengan 10 pangkat 3 kg. Ditanyakannya V. Jawabannya V sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan 300 meter persegi. Macam-macam gelombang bunyi. Menurut Ruwanto 2007 menyimpulkan bahwa gelombang bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gelombang infrasonik, gelombang audiosonik, dan gelombang ultrasonik. Pertama, gelombang infrasonik adalah gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Gelombang ini tidak dapat dideteksi oleh telinga manusia. Sebagai contoh sumber-sumber gelombang infrasonik yaitu gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Gelombang infrasonik dari aktivitas seismik atau vulkanik juga mampu dideteksi oleh binatang-binatang di sekitarnya. Kedua, gelombang audio merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya 20 Hz hingga 20.000 Hz. Gelombang audio ini misalnya dihasilkan oleh alat musik, percakapan, tumbukan antara benda, serta semua getar bunyi yang bunyinya mampu didengar manusia. Ketiga, gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang bunyi ini juga tak mampu terdengar oleh manusia. Beberapa binatang mampu mendeteksi gelombang ultrasonik ini, seperti anjing, tikus, lumba-lumba, dan kelelawar. Manfaat gelombang bunyi. Manfaatnya itu banyak, tapi yang saya tulis hanya 4. Pertama, mengetahui keadaan bagian dalam bumi. Kedua, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut serta lokasi dan jarak objek dalam air. Gelombang bunyi yang digunakan adalah ultrasonik. Ketiga, digunakan untuk
kita mendengar suara, musik, dan untuk memperlancar komunikasi. Keempat, bunyi ultrasonik digunakan dalam bidang kedokteran dengan menggunakan teknik pulsa gema. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.